Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idewa Ayu Agung Putri Darmayanti, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Kota Waringin Barat, akan melakukan wawancara yang berkaitan dengan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Sudah bersama saya Bapak Kepala Sekolah SDN 4 Mayulir, Bapak Haidir SPD SD. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Bu, baik. Bagaimana saya? Alhamdulillah, kabar saya juga baik. Alhamdulillah. Minta waktunya sebentar ya Pak ya Baik. untuk wawancara. Silakan. Yang pertama, selama ini apa Pak? Kasus apa yang hadapi selama menjadi kepala sekolah? Bisa diceritakan Pak? Baik. Untuk permasalahan jadi kepala sekolah ini tentunya banyak hal yang bisa kita ulik dan bisa kita ulas, yaitu salah satunya tentu dimanapun rata-rata adalah disiplin guru-guru, disiplin peserta didik kita. Nah, hal-hal seperti itu tentunya banyak yang harus kita perbaiki, harus kita tingkatkan. Dan selain daripada disiplin adalah permasalahan kebersihan dan kepedulian anak ataupun guru terhadap pendidikannya, seperti itu. Baik. Kemudian bagaimana cara Pak Haidir agar dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Untuk permasalahan seperti etika ini, dilema etika, tentunya kita perlu melakukan koordinasi antara mungkin sama guru dengan murid, lalu kita komunikasikan, kita cari apa biang permasalahannya, lalu kita cari solusi mana yang paling tepat dengan mengajak yang berperan di situ, di gurunya atau muridnya, agar kita dapat pemecahan masalah yang terbaik. Berarti syaratnya adalah mencari solusi bersama-sama ya Pak ya. Kemudian pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Pak Haidir menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau ada pertanyaan seperti ini ya Bu, ada dua hal yang harus kita pilih, harus kita tentukan. Tentunya kita akan memilih mana yang paling terbaik, mana yang mempunyai titik celah paling sedikit, paling rendah, agar tidak banyak yang harus kita korbankan dan dirugikan, agar pilihan tadi menjadi lebih tinggi daripada pilihan yang salah satunya. Berarti memilih yang terbaik ya Pak ya, salah satu yang terbaik yang mana itu yang dipilih terlebih dahulu ya Pak. Kemudian yang nomor 3, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya sampai saat ini masih Pak Haidir lakukan? Kalau untuk langkah-langkah, tentunya kita akan melaksanakan rapat bersama, kita ajak guru-guru, kita komunikasikan, kita koordinasikan hal-hal apa yang perlu kita bahas, apa yang perlu kita carikan solusinya, dan kita minta pendapat daripada senior-senior, dari guru-guru, agar mendapatkan jawaban atau solusi yang terbaik. Jadi untuk mencari solusi dilaksanakan rapat ya Pak ya? Iya. Itu setiap ada permasalahan-permasalahan, berarti rutin ya Pak ya? Rapat-rapatnya rutin ya? Tentunya rutin. Baik, pertanyaan keempat adalah hal-hal apa saja Pak yang selama ini Pak Haidir anggap efektif untuk mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif. Kalau untuk yang efektif sih Bu,
tentunya kita koordinasi tadi ya, kita komunikasikan. Paling sering ya seperti itu tadi, kalau kita melaksanakan rapat, maka bukan cuma kita sendiri sebagai kepala sekolah yang mencari solusi, kita yang berpikir, tapi bersama-sama dengan guru-guru kita cari solusinya. Mana yang paling baik, mana yang paling efektif agar terpecahkan masalah tadi. Karena kalau kita mikir sendiri, tentunya itu akan jadi masalah pribadi, Bu. Tapi kalau kita bersama-sama, maka yang lain akan berpikir, punya pendapat, punya aspirasi, punya ide-ide. Nah, di situ bisa kita sampaikan agar permasalahan tadi bisa kita selesaikan secepat-cepatnya. Mantap ya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, untuk masalah tantangan ini tentunya adalah kembali kepada masing-masing guru. Jadi karena kita di sekolah ini ada beberapa kepala, maksudnya di sini ada beberapa banyak jumlah gurunya, karakternya beda-beda, ada yang keras kepala, ada yang mau menang sendiri. Nah, tentunya tantangan-tantangan tadi perlu kita minimalisir, kita ajak berkomunikasi, kita ajak apa sih yang membuat mereka harus teguh ataupun tetap dengan keadaan seperti itu. Mungkin yang gurunya sendiri yang melakukan dilema TK dan mau kita tegur, nah kita koordinasikan, kita ajak untuk dibahas apa yang menjadi masalahnya dan kira-kira mau tidak berubah. Karena sekolah ini kan kita bersama-sama, kita mengembangkan dan memajukan sekolah ini. Kalau tidak dari gurunya, maka sekolah ini akan susah untuk maju bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idewa Ayu Agung Putri Darmayanti, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Kota Waringin Barat, akan melaksanakan tugas wawancara bersama Kepala Sekolah SDN 2 Kumai Hilir, yaitu Bapak Wawan Kurniawan, SPD SD. Berikut wawancaranya. Terima kasih. Untuk wawancara yang kedua, sebagai narasumber adalah Bapak Wawan Kurniawan, SPD SD, Kepala Sekolah SDN 2 Kumai Hilir. Kasus yang pernah dihadapi oleh Bapak Wawan Kurniawan berkaitan dengan kedisiplinan siswa yang masih sulit diterapkan di sekolah karena budaya lingkungan sekolah orang tua yang tidak mendukung. Sebagian besar orang tua meninggalkan anaknya untuk mencari uang di luar kota, sehingga kurangnya pengawasan orang tua yang membuat anak sulit untuk disiplin. Murid sering datang terlambat atau berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan sekolah. Satu sisi ingin menegakkan kedisiplinan, namun di sisi lain ada rasa kasihan karena kurangnya kasih sayang dari orang tua. Berikut wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Wawan Kurniawan. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Bagaimana kabar Bapak hari ini Pak? Waalaikumsalam Ibu Ayu. Alhamdulillah kabar saya baik dan sehat. Mohon izin ya Pak, saya di sini akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah Bapak. Pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Berdasarkan kasus tersebut, terjadi dilema etika yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar. Tidak ada bujukan moral dalam kasus ini karena tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi. Sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral perlu dilihat dari tipe kasus dan pilihan yang muncul.
Oh begitu ya Pak ya. Jadi untuk mengidentifikasi apakah kasus tersebut itu dilema etika atau bujukan moral, Bapak harus melihat dari tipe kasusnya dan beberapa pilihan yang muncul. Begitu ya Pak ya? Iya. Nah, kira-kira seperti itu Ibu Ayu. Baik Pak, untuk pertanyaan yang kedua. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak. Baik, selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan harus dimusyawarahkan dulu dengan para wakasek agar mendapatkan pertimbangan dalam memutuskan suatu permasalahan. Oh begitu ya Pak ya. Jadi untuk mengambil keputusan di sekolah, Bapak pasti mengadakan rapat dulu ya Pak ya, dimusyawarahkan dulu dengan para guru-guru tentunya ya Pak ya. Begitu ya Pak ya. Iya begitu Ibu. Pertanyaan selanjutnya Pak, langkah-langkah apa saja atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Nah, untuk langkah dan prosedur yang biasa dilakukan adalah melakukan musyawarah dengan para wakasek, selanjutnya dirapatkan dengan Dewan Guru. Oh, begitu ya Pak ya. Kemudian hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah adanya komunikasi dengan wakasek dan guru-guru di sekolah. Itu yang paling efektif ya Pak ya, yaitu mengadakan komunikasi dengan guru-guru di sekolah gitu ya Pak ya. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya adalah untuk pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam pengambilan keputusan adalah kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dari diri siswa dan orang tua siswa itu sendiri. Waduh, cukup berat ya Pak ya. Berarti tantangannya itu kurangnya kesadaran orang tua dan siswa pentingnya pendidikan. Waduh, cukup berat ya Pak ya. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bapak itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa Pak yang Bapak jalankan? Dalam hal ini tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian kasus dilema etika karena langsung melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Oh begitu ya Pak ya. Jadi Bapak tidak ada jadwal khusus untuk menyelesaikan kasus karena Bapak langsung melakukan kerjasama dengan pihak terkait gitu ya Pak ya. Iya, seperti itu Ibu. Baik Pak, kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah, adakah Pak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema etika Pak? Para wakasek dan guru yang selama ini membantu dalam setiap pengambilan keputusan dilema etika. Oh begitu ya Pak. Jadi yang membantu Bapak selama ini adalah para guru-guru, khususnya guru-guru senior ya Pak ya, dan para wakasek yang selama ini membantu Bapak untuk mengambil keputusan dilema etika. Begitu ya Pak ya. Iya Bu. Kemudian Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua yang hal-hal yang sudah disampaikan oleh Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat dipetik adalah perlu memperhatikan budaya di lingkungan sekolah untuk mengambil setiap keputusan. Oh gitu, nggih Pak, baik Pak. Jadi saya tekankan sekali lagi bahwa
Pembelajaran yang dapat dipetik adalah sangat perlu memperhatikan budaya di lingkungan sekolah untuk mengambil keputusan. Begitu ya Pak ya. Baiklah Pak, cukup sekian dan terima kasih wawancara dari saya. Terima kasih untuk waktunya Pak. Mohon maaf saya telah mengganggu aktivitas Bapak. Terima kasih Pak, semoga Bapak sehat selalu Pak ya. Amin, amin. Ya, terima kasih juga Ibu Ayu.